Meru Betiri adalah sebuah kawasan konservasi seluas 66.068,55 hektar yang membentang antara Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Sebagai ciri khas kawasan konservasi dalam bentuk taman nasional, maka dalam pengelolaannya terbagi menjadi zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona perlindungan bahari, zona tradisional, zona rehabilitasi, dan zona khusus. Meru Betiri telah menjadi rumah untuk lebih dari 496 jenis flora dan 217 jenis fauna, menjadi tempat yang nyaman untuk satwa prioritas seperti macan tutul, banteng, elang Jawa, penyu. Bahkan banyak yang mempercayai harimau Jawa masih ada di sini. Tak luput tanaman langkanan eksotik seperti Rafflesia zollingeriana juga tumbuh subur di sini. Dari sisi ekologi, kawasan Taman Nasional Meru Betiri turut berkontribusi pada kehidupan dengan menyumbang 576 liter oksigen per hari, cadangan karbon 29,6 juta ton per tahun, tangkapan air dengan daya simpan 1.800 meter kubik per hektar, serta penanggulangan kebencanaan. Bahkan bagi manusia pun, Taman Nasional Meru Betiri turut memberikan sumbangan ekonomi dari hasil hutan bukan kayu atau HHBK lebih dari 12,7 miliar rupiah per tahun, serta dari aktivitas ekowisata, di mana setiap pelaku mampu memperoleh pendapatan Rp2.400.000 per bulan. Sayangnya, interaksi negatif masyarakat telah mengancam keberadaan harta berharga kita ini. Setidaknya sekitar 3.382 hektar atau 6,5% dari luas kawasan telah mengalami deforestasi. Kondisi ini tentu memiliki dampak bagi kehidupan manusia yang berdiam di 10 desa penyangga kawasan. Sanenrejo salah satunya. Berbekal informasi ini, kami pun bergerak melihat lebih dekat apa yang terjadi. Tepatnya ke Desa Sanenrejo yang masuk dalam pengelolaan Seksi Pengelolaan Taman Nasional 2 atau STPN 2 Resort Sanenrejo. Benar saja, secara kasat mata, kami menyaksikan gundukan perbukitan yang menjadi bagian kawasan Taman Nasional telah gundul, mengalami deforestasi. Rerimbunan pokok pepohonan yang dalam benak kami akan menghiasi belantara kawasan Taman Nasional Meru Betiri nampak sirna. Sebenarnya, apa penyebab kondisi ini? Ya, ada dua hal. Yang pertama, kegiatan yang illegal logging yang sifatnya masif, yang sudah cukup masif, dan kegiatan penggarapan lahan, atau masyarakat di sini lebih cenderung menamakan sebagai tetelan, lahan tetelan. Deforestasi untuk pembukaan lahan pertanian atau masyarakat setempat menyebutnya lahan tetelan sebenarnya bukanlah aktivitas tunggal. Ini diawali dengan penebangan pohon dan pembersihan vegetasi di area kawasan. Nah, saat kemudian tahun 98, entah apa pemicunya, terjadi kegiatan illegal logging secara masif pada lokasi kawasan hutan produksi X yang dikelola oleh Perum Perhutani waktu itu. Ini kan ngamuk semuanya, Pak Bojona, kampungan, nitel kepi, maki Pak Tenggina, maki letandi tak bisa nitel kan meleh, andi di dalam kepi. Setidaknya hampir 2.400 hektar di kawasan Taman Nasional Meru Betiri telah berubah menjadi lahan tetelan. Area tutupan pepohonan telah berganti menjadi komoditas pertanian non-tegaan seperti
tanaman jagung, serta tanaman pertanian lain. Nah, hampir seluas 2.400 hektar lahan tersebut, hutan tersebut dijarah, dirambah oleh masyarakat. Saat kemudian tegakannya habis, itulah diikuti dengan kegiatan penggarapan oleh masyarakat. Yang saat ini masyarakat menyebutnya sebagai lahan tetelan. Deforestasi juga dimusababkan dari aktivitas pembalakan liar yang bertujuan pada pengambilan kayu saja. Meski tak berlanjut pada pengalihan fungsi lahan, aktivitas ini terbilang sangat destruktif. Selain merusak ekologi, menghilangkan habitat satwa, memusnahkan sumber pakan satwa, bahkan membunuhnya secara langsung. Paiman, salah satu mantan pelaku, menjadi saksi peristiwa ini. Pelanggaran sebetulnya, tapi karena sudah menyeluruh lah Pak kerjaannya di situ, terus ya kemungkinan selain di kayu nggak ada keterampilan, itu aja mungkin waktu itu. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan menjadikan aktivitas pembalakan liar dianggap menjadi profesi yang dianggap lumrah. Ya, saya sebagai pembalak liar, yaitu pelaku illegal logging. Dan selain saya itu pelaku illegal logging, saya juga ahli berburu dan ahli perakit senjata api laras panjang. Untuk berburu masuk ke hutan, masuk ke Taman Nasional Meru Betiri itu. Ya kalau masuk ke dalam hutan itu tiap hari masuk ke hutan, cuman pulangnya kadang 2 hari 2 malam baru pulang ke rumah. Selain kita itu sambil menerbang kayu dan bekal kami, juga senjata api, pistol pun juga bawa. Untuk perlengkapan, suatu misal kita nggak dapat kayu, kita bisa berburu di dalam hutan. Tak dapat dibantah, ini adalah aktivitas ilegal yang sangat merusak dan pastinya berlawanan dengan hukum. Namun demikian, penjara bukan solusi mujarab bagi mereka. Selepas menjalani masa-masa di penjara, aktivitas mereka justru semakin brutal. Paiman secara jujur mengakuinya. Tapi setelah putusan Pak, saya kena 7 bulan. Nangis saya Pak. Saya makin dendam waktu itu Pak. Awas kalau saya keluar, saya gitu Pak. Iya Pak. Merespon kedua aktivitas ini, Balai Taman Nasional Meru Betiri melengkapi strategi pendekatan dengan tagline, hutan tak perlu diurus, masyarakatnya lah yang harus diurus. Pada dasarnya, ini serupa dengan pendekatan community-based conservation. Pendekatan ini berupaya menempatkan masyarakat tempatan atau masyarakat sekitar kawasan menjadi pemeran utama dalam konservasi. Upaya ini akan makin efektif tatkala telah ada dorongan untuk melakukan konservasi secara partisipatif. Kami melakukan upaya-upaya dari waktu ke waktu, tentunya dengan upaya-upaya pendekatan. Sesuai dengan konsep kami bagaimana kita melakukan pendekatan masyarakat bahwa hutan tidak perlu diurus, tapi masyarakatlah yang harus kita urus. Karena ada beberapa hal penting kenapa kami mengambil konsep seperti itu. Bahwa masyarakat masuk ke dalam hutan, apakah itu untuk illegal logging, perburuan, atau penggarapan lahan, tentunya ada faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat itu masuk ke dalam hutan. Dalam hal ini tentunya terkait dengan persoalan ekonomi. Ada komitmen yang dibangun saat itu antara petugas dengan para petani penggarap di lahan tetelan adalah bahwa komitmen boleh melakukan kegiatan penggarapan asal masyarakat menanam tanaman pohon yang ada di Taman Nasional atau pohon-pohon yang asli di Taman Nasional
Dan kemudian toleransinya adalah masyarakat boleh menanam tanaman MPTS atau multipurpose tree species. Yang kita bisa lihat di sini ada pohon alpukat. Sebenarnya, upaya kompromi ini telah mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat penggarap tetelan. Artinya, upaya konservasi memang logik dapat bersanding beriringan dengan upaya ekonomi asalkan memenuhi prosedur dan aturan yang diberlakukan. Kalau sampean punya tetelan umpamanya 1/2 hektar, yang seperempat harus ditanamin kayuan atau bambu. Kata saya sama orang-orang, tapi tidak percaya orang itu. Tapi punya Pak Netran, tanamin apa? Bangun dia gula, sebambu, hijau penin, rumat, pas kaju nambah. Tapi paman sampean kaju hutan bedah, mundi gula karena rekanan pikiran pencinta alam. Adapun bagi para mantan pelaku pembalakan liar, Balai Taman Nasional Meru Betiri mengedepankan strateginya dengan istilah alih profesi, alih komoditi, dan alih lokasi. Ada alasan yang sangat krusial terhadap masyarakat-masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan yang destruktif. Apakah masyarakat itu melakukan kegiatan illegal logging, perburuan, perambahan? Tentunya ada alasan. Ada alasan yang sangat krusial untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, karena persoalannya itu tentunya tidak jauh dari persoalan kehidupan masyarakat dalam ekonomi, sehingga terhadap masyarakat-masyarakat yang destruktif, kami melakukan kegiatan program yang kami bangun dengan nama alih lokasi, alih komoditi, dan alih profesi. Program ini juga dilengkapi dengan pemastian jaminan pasar dan pendampingan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki, One Ranger, One People, atau satu petugas untuk mendampingi satu kelompok. Nah, hal yang berikutnya adalah yang paling menentukan adalah pendampingan. Kami tugaskan kelompok-kelompok tersebut dengan pendampingan dari masyarakat, dari petugas kita, dengan konsep One Ranger, One People. Melalui strategi ini, diharapkan para mantan pelaku pembalakan liar memperoleh nafkah yang berkelanjutan. Meski pendapatan yang diperoleh tak sebesar saat menjadi pelaku pembalakan liar, namun dapat dibilang cukup. Holik menjadi salah satu contohnya dengan usaha budidaya jamur. Bermalam di hutan kita bawa uang sekitar 3.500.000. Dalam 2 hari? 2 hari. Setelah kami berhenti dari illegal logging, kita sudah merasa cukup dan merasa terpenuhi adanya penghasilan dari budidaya jamur ini. Walaupun sedikit karena tergantung kita yang merasakan. Kita sudah merasakan sangat berkah dan sangat mencukupi dan sangat mendukung untuk kebutuhan kami. Sebetulnya saya prospek di kompos itu Pak. Usaha saya kan di kompos itu. BSL itu ada produk kompos namanya. Bisa jadi perolehan dari usaha ini tak sebesar saat menjadi pelaku pembalakan liar. Namun, aspek ketenangan, keberkahan, serta dukungan keluarga pastinya menjadikan nafkah baru ini menjadi lebih memiliki nilai. Kegiatan-kegiatan atau upaya dalam rangka untuk meminimalisasi dari kegiatan ilegal itu, yang pertama adalah kegiatan preemptif. Yang kedua adalah preventif. Preventif dalam kegiatan Resort Sanenerjo adalah melakukan kegiatan pencegahan di jalur-jalur rawan atau istilah yang disebut dengan patroli rutin. Di mana kegiatan patroli rutin itu adalah upaya yang pertama adalah menutup kesempatan, karena terjadinya suatu tindak pidana adalah hanya ada 2 unsur. Yang pertama adalah unsur niat, yang kedua adalah unsur kesempatan. Ketika ada kesempatan, mereka melakukan kegiatan illegal logging. Berbagai upaya preemptif, preventif, bahkan represif tetap terus dilakukan. Upaya preemptif dilakukan melalui penyadaran, anjang sana kepada tokoh pelaku illegal logging. Sementara, upaya preventif dilaksanakan dengan pencegahan di jalur-jalur rawan melalui patroli rutin
untuk menutup kesempatan. Demikian juga upaya represif dilakukan dengan penindakan tegas. Ya kalau berurusan dengan hukum bukan pernah, sering ke sel tahanan 3 kali. Ke LP Banyuwangi. Kalau nggak salah 7 bulan. Orang 2 Pak saya Pak, sama paman saya waktu itu. Meski demikian, perlu disadari bahwa para mantan pelaku pembalakan liar ini tetap menyimpan potensi kerentanan akan kembali lagi melakukan pelanggaran. Ini terjadi tatkala program tidak dilakukan secara berkelanjutan, pendampingan yang kendor, serta nihilnya dukungan pemangku kepentingan lain. Kegiatan program alih lokasi, alih komoditi, alih profesi itu tidak mudah. Karena saat kemudian pendampingannya kurang intensif, kurang komunikatif, itu dimungkinkan program-program tersebut tidak akan berjalan. Saat kemudian program tidak akan berjalan, di situ ada titik kritis yang menjadikan masyarakat itu akan balik lagi ke hutan. Karena programnya tidak berhasil, sementara kehidupan ekonomi itu harus disupport oleh mereka, sehingga untuk memenuhi itu mereka akan balik lagi ke hutan. Nah, itulah yang kemudian kenapa saya harus ngawal langsung kepada petugas-petugas pendamping, bahkan kami terjun langsung ke masyarakat untuk memastikan bahwa program tersebut berhasil. Dalam keadaan terpaksa pun kan nggak ada yang Pak, nggak ada yang dampingi. Ada rasa segannya pun kan hilang Pak. Wis kayaknya sopo-sopo ya kayak duit-duit, budal wis. Kalau kayak gitu sebetulnya harapan saya tidak melakukan kayak itu Pak. Statement ini bukanlah sebuah bentuk ancaman, namun menjadi sebuah warning perlunya para mantan pelaku pembalakan liar perlu terus dilakukan pendampingan dan ditemani bukan hanya oleh petugas Taman Nasional Meru Betiri, namun oleh semua pihak yang peduli akan mereka dan yang peduli akan kelestarian Meru Betiri dan semesta ini. Sebetulnya saya kan didatangi teman-teman itu bukan semata-mata karena uang Pak. Saya itu butuh teman, butuh gimana ya, bimbingan. Pak Paiman, sampean gimana kalau gini, kemungkinan rasa segan saya itu tumbuh lagi Pak. Karena satu kali kita ngomong berhenti, kita nggak bisa tarik kata-kata itu kembali. Harus positif berhenti. Sebab, jika kegiatan pembukaan lahan tetelan dan pembalakan liar terus terjadi, tak ayal, kerusakan kawasan Taman Nasional Meru Betiri akan makin membuncah. Kita semua akan kehilangan kekayaan keanekaragaman hayati yang demikian menakjubkan. Bahkan, bencana alam siap menghampiri. Ketika sudah datang musim hujan, tingkat kenyamanan masyarakat sekitar kawasan itu sudah terganggu. Ketika curah hujan tinggi pada saat musim hujan, mereka keluar dari rumah. Itu adalah bukti dari dampak kegiatan illegal logging. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terjadinya erosi longsor yang ada di Dusun Mandelis pada tahun 2018 bulan Desember. Pada saat itu memang terjadi curah hujan tinggi dan ada open area. Adanya open area di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, baik karena penggarapan tetelan yang tak sesuai pedoman dan penebangan liar, adalah adanya sungai yang mengalir di desa ini dirasakan telah turun debitnya. Adalah menurunnya debit air yang itu sangat terasa pada petani sekitar kawasan. Padahal dengan konservasi berbasis masyarakat atau community based conservation yang oleh Taman Nasional Meru Betiri telah diimplementasikan dengan tagline hutan tak perlu diurus, masyarakatnya lah yang harus diurus, menempatkan masyarakat sekitar kawasan sebagai aktor utama. Bahkan dari upayanya ini, SPKP Wanajaya Lestari memperoleh pengakuan sebagai juara 1 kelompok binaan tingkat nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dari sini, maka manfaat ekonomi juga akan kembali dipetik oleh masyarakat sekitar kawasan itu sendiri, bukan oleh orang lain. Telah populer, manakala konservasi makin diimplementasi, maka gemerincing rupiah dari sektor ekowisata akan tetap menghampiri. Lihat saja, dari kegiatan ekowisata di area kawasan Taman Nasional Meru Betiri, setidaknya mampu memberikan kontribusi 2,4 juta per bulan per pelaku. Siapa yang memperolehnya? Ya, untuk masyarakat setempat. Sudah saatnya masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Meru Betiri mengambil peran utama dalam konservasi. Karena ketika kerusakan kawasan makin meluas, bahkan tak ada perbaikan, maka efek kebahayaan yang paling kontan menerima adalah masyarakat sekitar kawasan. Demikian juga manakala Taman Nasional Meru Betiri makin lestari, manfaat ekonomi juga secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan. Saatnya berkompromi untuk kepentingan ekologi dan ekonomi, agar kita tak buta mata hati. Manusia harus mempunyai pemikiran pencinta alam. Walaupun tidak ada bayaran, kan tidak ada bayaran. Kalau pencinta alam harus mencintai tumbuhan-tumbuhan ini. Kalau bisa nambah alat-alat ke puna pareng, nemen pohong, keluar pohong, nemen nyiur, keluar, nemen nangkak gitu, hasil kan ini kan. Jadi jangan kurang melolo. Kalau kurang melolo, iya tidak apa-apa kalau buta mata hati saya.